Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih kawan-kawan Cakap Tamora. Hari ini kita kembali lagi ya di edisi yang spesial nih di Cakap-Cakap Tamora malam hari ini. Kita kedatangan tamu yang spesial juga di malam hari ini. Ya, beliau adalah pemerhati politik Tanjung Merawa, khususnya Kabupaten Deli Serdang. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu langsung aja kita panggilkan nih, Bung Nugroho. Oke. Ya, selamat malam Bung Nugroho. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa nih kegiatan dari pagi hingga malam hari ini? Kegiatan ya masih nuansa politik juga. Nuansa politik ya? Tetap nuansa politik ya? Dan kok sekaligus kegiatan juga, formal nggak ada kita. nggak ada kegiatan formal ya? Ya. Yang jelas aktivis lah ya? Aktivis ya. Nah, kita langsunglah ke perkenalan nih. Perkenalan dari Bung Nugroho, dari nama lengkap, alamat, lahir memang asli Tanjung Merawa, dan yang lain-lain. Bisalah langsung di depan kamera Cakap-Cakap Tamora malam hari ini, Bung Nugroho. Dipersilakan Bung Nugroho. Oke, terima kasih pada Cakap-Cakap Tamora yang memberikan saya untuk ruang diskusi di Cakap-Cakap Tamora. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada simpatisan ataupun pemirsa dari Cakap-Cakap Tamora. Ya. Kebetulan saya hari ini lahir besar di Tanjung Merawa. Di Tanjung Merawa. Kalau dari sekolah dasar itu di SD Negeri 101895 yang berada di Gang Mardisan. Oh, Madirsan ya? Gang Mardisan, Desa Bangunsari. Ya. Kebetulan waktu setelah tamat SD, saya sekolah di Sekolah Teknik Negeri 1 Jalan STM Medan. Ya. Mungkin sekolah teknik sekarang tidak ada, mungkin sekitar tahun 95 sampai 2000 masalah itu disamakan lagi dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Ya. Kalau sekarang SMP 36 itu di Jalan STM Medan. Oh, SMP 36 ya. Berlanjut ke sekolah teknik menengah STM Negeri 2 di Jalan Tamrin, Medan juga. Tamrin, Medan juga. Baru berkuliah di kampus Universitas Islam Sumatera Utara, WISU, Fakultas Teknik Industri. Sebenarnya saya anak teknik. Anak teknik ya? Anak teknik. Tapi anak teknik luar biasa juga berpolitiknya ya. Itu akibat memang berjalan pada waktu itu, pengalaman yang berjalan atau seperti apa? Apa memang ada apa pelajaran-pelajaran khusus sebelumnya? Sebenarnya dari kecil itu saya berminat banyak membaca secara media ataupun buku, dan kebetulan orang tua pun memang dari orang politik mungkin kedekatan itu kedekatan emosional, keterkaitan itu, maka saya rajin membaca, maka kacamata saya sampai sekarang sampai min 7. Oh, min 7 sampai sekarang? Min 7 dari SD udah tebal gitu. Maaf kata, mau mandi pun pasti baca koran. Oh, sampai sekarang mau mandi pun baca koran? Baca koran. Sampai sekarang enggak lah. Karena kita dengan zaman digitalisasi ini banyak paling habis mandi baru kita buka Google informasi berita gitu. Kebiasaan saya dari dulu hobi memang baca koran. Jadi keterkaitan politik itu mungkin dari orang tua yang banyak membawa kita dari SD sampai SMP SMA itu dibawa terjun ke konsolidasi partai ataupun konsolidasi dari politik. Sekolah ya, sudah mengenal ya. Sudah mengenal ya. Artinya poin yang kita dapat, Bung Nugroho juga tahunnya berpolitik ini juga dari orang tua ya. Dan mau belajar ya. Mau belajar. Yang jelas sebenarnya kemauan untuk belajar itu ya. Jadi bukan dasarnya juga kita teknik, juga kita nggak bisa juga berpolitik ya. Nggak mungkin. Bisa. Semua proses belajar itu sebagai anak muda, mungkin hari ini kan gen milenial ataupun gen Z ini kan terlalu banyak untuk pemilu di 2024 gitu. Belajarlah dengan berorganisasi. Saya dari dulu
berorganisasi dari kecil, Dari kecil dari berorganisasi? OSIS. Oh, OSIS. OSIS rata-rata saya ketua bidang sosial itu. Oh. Dari SD itu, maaf kata, saya tetap terbiasa pidato minimal kalau ada orang tua meninggal, Ya. pasti saya menarik sumbangan. Oh, gitu ya. Sampai saya menghadirkan takziah ke teman ataupun kakak kelas yang orang tua meninggal ataupun kakak kelas yang meninggal gitu. Saya dari SD, SMP sampai STM itu ketua kelas gitu, sampai kuliah pun ketua kelas. Kalau kuliah itu komting namanya, majelis tinggi ya. kan. Sampai di BEM gitu kan. Dari SD kita tetap bisa berpidato gitu. Berpidato ya maaf kata cuma sekedar minta sumbangan. Ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Ya. Kita dari OSIS itu meminta kepada kawan-kawan yang mau menyumbangkan ataupun sedekahnya untuk membantu kawan kita yang kena musibah gitu. Dari kecil sudah belajar dari Artinya dari kecil leadership itu udah ada ya? Ada gitu. Jadi menurut aku sendiri memang leadership itu sebenarnya dari kita kecil sudah nampak ya. Iya. Karena nggak bisa dibuat-buat itu. Nggak bisa. Karena karakter juga, kalau karakter kan nggak bisa berubah, tapi kalau leadership bisa belajar ya? Iya, bisa. Bisa ya? Bisa. Karakter itu saya cukup berani gitu. Mungkin dari kelas 1 SD itu minimal pernah bawa bendera, baca Pancasila. Iya. Kalau orang kan ketakutan gitu. Kalau kita dari kecil, dari SD itu udah berani. Mungkin sekitar kelas 4 SD baru kita jadi apa? Pemimpin upacara. Pemimpin upacara ya. Sampai STM gitu. Jadi kebiasaan gitu. Terus memang ketua kelas terus gitu. Ketua kelas dari SD, SMP, STM nggak ngerti juga kawan-kawan percaya sama kita gitu. Sampai kuliah, sampai sekarang pun sama alumni gitu. Kita alumni pun kita membuat kegiatan semampu kita gitu. Tetap juga apalah ya berkonsolidasi juga dengan alumni-alumni ya. Tetap. Sekarang lagi kan dengan media digital, digital, ada WhatsApp grup gitu, tetap aktif gitu. Sehingga tetap berjalan tuh ya. Tetap berjalan. Artinya kita mau kemana aja minimal kita punya teman ya. Insya Allah gitu. Insya Allah punya teman, apalagi di Medan gitu, tiap sudut kota Medan. Jangankan di Medan, kalau kita lihat Bung Nugroho ini sampai ke nasional. Nasional. Insya Allah. Nah, kita tahu seorang Bung Nugroho ini kan lahir di Tanjung Merawa ya. Pasti sangat banyak tahulah tentang Tanjung Merawa ya dari dulu kecil sampai sekarang. Kira-kira seperti apa Tanjung Merawa menurut Bung Nugroho? Bisa lah diceritakan tentang Tanjung Merawa lah. Ya, Tanjung Merawa merangkak mulai maju. Ya. Maksudnya maju dalam arti kata kita lihat dari semua fasilitas sudah ada di sini kan di Tanjung Merawa ini. Kita mau ke bandara itu dekat ya. Bicara mau makan yang ada biasanya di Kota Medan di Tanjung Merawa sudah ada gitu. Kuliner yang dari kelas A sampai kelas D atau kelas apa ya? Kelas menengah sampai ke atas itu ada di Tanjung Merawa. Misalnya ya bisa kita cakapkan sini kayak Starbucks gitu. Starbucks udah ada ya. Udah ada gitu kan. Kalau di Medan Berjibun di sini pun udah ada walaupun satu ya. Ada gitu. Cukup kemajuannya ada, tinggal mungkin peningkatan SDM yang agak kurang gitu. SDM ya. SDM gitu. Peningkatan SDM yang kurang di Tanjung Merawa, peningkatan itu ya. Jadi dari segi apa nih kalau misalnya SDM-nya lah? Ya hari ini kita lihat kan toko yang di layar Tanjung Merawa ini sedikit gitu. Toko yang bisa menasional itu bisa dibilang sedikit. Ya. Yang punya jaringan nasional gitu kan. Maka itu dari proses saya berproses di kuliah. Kebetulan saya aktivis 98. Waktu zamannya dari 96 saya sudah ikut demonstran. Dari 5 orang dulu kami, dari 5 orang. Bisa ribuan orang WISU itu turun ke jalan gitu. Proses itu kita lalui sampai kita punya jaringan nasional juga, aktif berkomunikasi sama jaringan nasional. Berarti itu termasuk aktivis 98 lah ya? Iya. Termasuk ya? Termasuk. Nah, selanjutnya bisa lah diceritakan ya pengalaman Bung Nugroho nih
di dunia aktivis ataupun sekarang dibilang politik lah ya. Dunia politik. Kira-kira seperti apa tuh? Bisa diceritakan pengalaman-pengalaman ya lah. Baik itu dari awal mungkin berorganisasi, ya, berpartai, ya kan, sehingga menjadi pemerhati politik. Seperti apa kira-kira pengalaman-pengalaman yang ada di dirinya Bung Nugroho Wicaksono? Kalau saya mungkin banyak pertama dari SD itu mendengar ada sosok namanya Abdul Leteng, Ya, tokoh nasional dan tokoh mungkin di Indonesia baru satu orang yang bisa menjadi bupati di lain kabupaten ya, dan pernah DPR RI ya, dan salah satu tokoh yang membuat undang-undang pokok agraria. ya, Itulah jantungnya sebuah rakyat negara untuk memiliki tanah. ya, Maka itu kita mesti belajar gitu. Sebenarnya banyak juga tokoh di sini gitu. Gitu kan. Kalau saya berorganisasi kalau di WISU bukan BEM namanya, pemerintahan mahasiswa namanya. Oh, pemerintahan mahasiswa ya. PEMA namanya. PEMA. Saya pun di organisasi aktif, di Ya. organisasi himpunan mahasiswa jurusan, gitu. Ya. Aktif dan tetap konsolidasi sama teman-teman gitu, lain kampus, Ya. sama teman-teman USU, teman-teman Unimed itu tetap aktif berkomunikasi sampai saat ini. Gitu. Ya. Saat ini kan lebih gampang misalnya untuk berkomunikasi karena ada media sosial. Ya. Begitu. Kalau persoalan di partai, memang karir saya masih di organisasi banyak sih, tapi mungkin banyak teman-teman nggak kenal nama organisasi. kenal, ya. Ada dari Gerakan Pemuda Marhe, Ya, betul. pernah saya megang 2 periode, dari Relawan Perjuangan Demokrasi REPDEM itu sayap PDI Perjuangan, berapa periode sampai tingkat Sumatera Utara. Di Sumatera Utara pun di Ketua Departemen Kaderisasi, sampai ke situ kita sudah pernah gitu, sampai organ nasional pun kita sudah ada gitu. Dan hari ini sebenarnya saya menitik beratkan kepada gen milenial atau gen Z hari ini dari umur dari 17 sampai 25. Ya. Ini mungkin bisa jadi konsentrasi kita di Cakap Tamora ini, Ya. supaya mempunyai generasi yang akan membawa bangsa ini katanya ke era Indonesia emas di 2045, mesti ada Mesti ada gairah gen milenial ataupun gen Z untuk berorganisasi. Organisasi itu pun apa saja gitu. Misalnya organisasi remaja masjid, organisasi di Dimulai kampus, dari yang kecil di desa, remaja masjid, Karang Taruna gitu. Supaya pola pikirnya tidak terjebak dengan bisa dibilang dengan pola hura-hura lah, hura-hura. Misalnya ya, kita bisa cakap di sini kan adanya hari ini yang dihebohkan adanya isu geng motor, Betul. begal. Ini kan sangat riskan kan. Yang kita sayangkan kan anak-anak muda semua nih, anak geng milenial. Bukan kita nyalakan mereka, mungkin mereka tidak ada tempatnya untuk bermain ataupun berorganisasi. Wadah. Jadi kita lihat hari ini mesti dititik fokuskan juga sama negara untuk untuk membuat ini ataupun organisasi olahraga gitu kan. Tapi sebenarnya itu kalau menurut Bung Nugroho lah itu menjadi PR kita bersama sebenarnya. PR semua organisasi lah, supaya memang betul-betul diarahkan kita untuk mencapai Indonesia emas itu kan. Mencapai Indonesia emas yang katanya untuk kesejahteraan yang merata untuk rakyat Indonesia gitu. Karena geng milenial ataupun gen Z inilah yang akan menjadi pemimpin ke depannya. Benar. Inilah penerusnya ya. Terus kita bercerita tadi tentang wadah lah ya. Menurut Bung Nugroho seperti apa nih? Kalau wadah di Tanjung Berawak ini, kenapa tuh anak-anak muda mungkin terbelenggu dengan hal-hal baik itu untuk kreativitas ataupun apa? Kira-kira kalau di Tanjung Berawak ini seperti apa? Sebenarnya ya di situ lemah gitu. Lemahnya tetap stakeholder ini. Ada pemerintah, ada organisasi itu bekerja sama gitu kan. Misalnya dia hobinya balap kereta gitu. Kan hari ini saya lihat sirkuit di sini kan masih belum ada kegiatan yang secara simultan tiap tahun. Hilang gitu. Zaman 90-an sampai 2000 itu kencang juga road race itu kan. Ini hilang. Band
musik, musik gitu kan. Dari situ kan, di situ ya secara solidaritas kekompakan itu akan muncul gitu. Dan saling mengenal itu jadi tidak ada apa ya, tidak ada kegiatan yang negatif, bisa diarahkan dengan baik. harusnya gitu. bisa dimunculkan kembali itu ya, Munculkan dengan adanya kembali. stakeholder, orang-orang yang peduli ya, Peduli. baik itu masyarakat mau tadi cerita apa namanya pemerintah maupun yang lainnya gitu ya. Nah, setelah itu apa nih pendapat seorang Bung Nugroho ya, ataupun pandangan tentang apa lah ya, kita ke politik lah nih ya. Ini kayaknya agak-agak seru nih kalau cerita politik ya kan, karena Bung Nugroho memang pastinya sudah malang melintang lah kalau di dunia politik, pasti paham dengan apa topik-topik malam hari ini yang kita bahas gitu kan, tentang apa lah ya, apa pendapat pandangan Bung Nugroho tentang politik praktis nih yang ada di Indonesia secara umum lah. Kok saya tidak sepakat sebenarnya dengan politik praktis. Tidak sepakat? Tidak sepakat. Bagusan politik itu berideologi. Berideologi? Berideologi. Berideologi itu kan, ya bisa aja ideologi itu ideologi Marxisme, ya, ideologi Islam ya, gitu kan. Tinggal tempatnya gitu. Kalau praktis ini nanti aja gitu. Orang yang baru masuk ke partai, tidak bekerja untuk partai, langsung menjabat jadi calon legislatif, calon eksekutif itu bupati atau gubernur gitu. Tidak ada apa ya, tidak ada tangga untuk pengkaderan di situ. Jadi menurut Bung Nugroho harusnya kita kalaupun mau menuju politik ataupun terjun di dunia politik, paling tidak kita harus punya dasar ya. Punya dasar. Dasarnya itu misalnya berorganisasi. Berorganisasi. Ya. Organisator lah ya. Organisator. Oh. Jadi itulah sebenarnya apanya ya. Iya. Karena apa? Kalau kita orang yang berorganisasi, keinginan konstituen kita ataupun masyarakat yang akan kita bela atau kita perjuangkan dalam hal-hal adanya penindasan ataupun yang ada kebutuhan masyarakat yang perlu kita perjuangkan itu lebih gampang kita bermain gitu. Bermain untuk memenangkan ataupun untuk membawa aspirasi rakyat itu ke eksekutif misalnya kalau kita jadi legislatif, dan kalau kita jadi eksekutif kita lebih tahu gitu. Apa sih untuk pembangunan di sektor di Serdang khususnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mungkin itu gitu. Tapi yang jelas mau apapun kita, mau ke eksekutif ataupun legislatif, yang penting memang harus bermanfaat buat masyarakat ya. Bermanfaat. Itu pastinya ya. Iya. Menurut Bung Nugroho yang terjadi sekarang seperti apa kira-kira? Hari ini sebenarnya kalau saya banyak mau protes kan banyak. Legislatif tidak berbicara banyak untuk rakyat. Gitu. Ya. Gitu. Taunya hari ini untuk memenangkan ya, tanda kutip ya, bukan kita menuduh juga ya. Ya mesti punya uang banyak, bagi-bagi sembako, NPWP, ini yang gawat gitu. Berdemokrasi ini yang gawat. Pasti kalau saya menitik beratkan kepada seorang pemimpin, geng-geng milenial atau Gen Z yang akan memimpin, ini kan jadi pelajaran yang jelek untuk sebuah demokrasi. Gitu. Ini yang kita acukan. Jadi kadang-kadang mereka yang apa ya, yang punya potensi lah ya. Punya potensi, anak muda yang cerdas, karena tidak ada kos politiknya pasti dia minder untuk masuk dunia politik. Tapi itu menjadi kendala juga bagi anak muda, menurut Bung Nugroho. Kendala ya. Kendalanya di kos politik. Apa? Di kos politik. Kos politik itu pasti kendala. Memang kita tidak menafikan juga. Bukan dirangkulnya anak-anak muda itu gitu. Ya buat sih kecil-kecil gitu. Lomba baca puisi, lomba melukis. Dari SD, SMP sampai SMA, yang kecil-kecil kan kegiatan itu positif, terus berjalan ya. Berjalan gitu, sampai nggak stagnan ya. Nggak stagnan, ada festival band atau per desa itu apa? Modifikasi sepeda motor, banyak sebenarnya yang bisa diambil. Sebenarnya kalau memang anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan, kurasa Pak Desa memberi. Ya betul. Jangan berbentuk proyek fisik atau proyek apa? Banyak kartu udah kan ya bisa. Kalaupun marah mas saya marah. Peternakan gitu ya kan? Apa? Buat kolam ikan, tapi nyatanya banyak yang gagal gitu. Gagal ya. Person to person tanpa melibatkan banyak
komunitas anak muda di desa itu Sehingga tidak merata ya. tidak merata. Walaupun kita tahu nggak mungkin juga kita bisa mengcover seluruh di Deli Serdang ini. Nggak Tapi bisa. paling tidak step by step 20% ada yang bisa dikerjakan ya. Dikerjakan. Nah, kita lanjut nih ke politik lagi pastinya. Bagaimana nih situasi perpolitikan nih di Kabupaten Deli Serdang ataupun bumi Deli Serdang kita yang tercinta ini dari dulu hingga kini lah menurut pandangan Bung Nugroho? Kalau politik Ya, generasi secara legislatif ya ada yang baru, ada yang lama. pasti, Kan? pasti. Seorang legislatifnya itu wajar dengan perkembangan hari ini. Ya, Tapi tinggal peningkatan kaum muda ini bisa mampu nggak memenangkan pertarungan legislatif Ya. di 2024. ya benar. Kok bicara eksekutif, saya cukup miris juga melihatnya. Kalau bicara eksekutif, kenapa waktu pemilu 5 tahun yang lalu kita cuma melawan kotak kosong. Ya. Saya sebagai aktivis pro demokrasi cukup miris melihatnya Ya. bahwa demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Ya. Konsentrasi politiknya makin melemah. Terus saran Bung Nugroho agar tidak seperti itu lagi seperti apa? Ya muncul ya anak-anak muda ini, saya percaya hari ini anak muda, Ya. milenial untuk minimal ya anak muda itu usia 40 sampai ke 27. Harus berani ya, Harus berani memunculkan diri awalnya. Bu, ya. mengusulkan diri, mengambil ruang-ruang untuk legislatif maupun eksekutif untuk bertaruh. Kalau menang itu wajar di Wajar, politik gitu. Di politik itu wajar. Maka saya lihat Bung Dharma maju jadi legislatif dari Partai Nasdem, saya sangat apresiasi. Ya. Berani maju untuk berjuang memenangkan konstelasi politik di 2024. Insya Allah, amin. Amin. Ya, dalam konstelasi politik ataupun menjadi caleg ya, harusnya punya dasar ya. Kita berorganisasi Iya. dan yang lain-lain, dan mungkin kita sama-sama juga Iya, dulu di iya. himpunan mahasiswa Mahasiswa Tanjung Tanjung Rawa. Rawa dan yang lain-lain gitu. Makasih juga Bung Nugroho ternyata apa ya, melihat itu ya, Iya, melihat pergerakan itu ya. iya. Tapi setuju lah ya, Setuju. setuju ya. Oh, ya, anak muda mesti ngambil posisi gitu. Regenerasi itu Harus ada pasti ya. harus. Jadi nggak tetap, Nggak stagnan. Itu aja ya. Nggak stagnan politiknya. Mesti dinamis. mesti dinamis karena memang politik dinamis ya. Dinamis. Tapi kalau tanya Morogel tadi kan itu aja DPR-nya. Ya, Mesti ada yang baru lah. Minimal 30% DPR yang terpilih di 2024 di dapil khususnya Tanjung Morawa ini DPR yang baru. DPR yang bisa, baru ya. yang baru itu pun anak muda. Sama dengan apa kita bicara karena cakap-cakap Tamora juga hadir di Limo Manis gitu. Iya. Ya, kita tahu dari dulu memang di konstelasi politik itu belum pernah namanya anak Limo Manis Manis, duduk asli. jadi anggota DPRD di Serdang ya. Iya. Kira-kira apa kendalanya tuh? Ya mungkin Nugroho. masyarakat di Serdang ini Ya. atau masyarakat Limo Manis Ya. tidak melihat sosoknya gitu, sosok Sosok dan orangnya, potensinya ya. potensinya gitu. Melihat orang luar yang datang itu yang lebih dipercaya. Mungkin ya tinggal calon-calon DPRD dari dapil Tanjung Morawa khususnya penduduk Limo Manis mesti terus bergerak, bergerilya Ya. untuk keliling ke masyarakat konstituen di desa Limo Manis tersebut gitu. Iya, betul. Supaya mereka lebih tahu, oh ada kok anak Limo Manis yang mencalonkan diri menjadi DPR gitu. Ya. Oke. Persoalan legislatif Ya. sebenarnya kan kita lihat bahwasannya caleg Ya. daripada beberapa partai ada Hmm. warga Limo Manis yang mengajukan diri menjadi calon legislatif di Ya. 2024. Mungkin saya menitipkan juga kepada khususnya saya banyak memperhatikan gen milenial dan gen Z ini ya, dari umur Ya. 17 sampai 25. Hmm. Mungkin lebih partisipasi politiknya untuk memilih pada tahun 2024 tersebut, pilihlah anak muda yang peduli kepada anak muda. Pasti anak muda itu lebih peduli pada anak muda dan gampang berkomunikasi gitu. Ya. Berkomunikasi apa keinginan anak muda ataupun gen milenial, gen Z untuk kedepannya gitu. Apa Titipkanlah aspirasi mereka ya. suara Anda kepada calon-calon yang anak muda.
Menurut saya itu ya tidak tertutup kemungkinan juga kepada Bapak Ibu yang ada di Limau Manis. Iya. Pilihannya tetap ke warga Limau Manis. Iya. Bukan bicara egosentris ya. Iya. Kita mau memecahkan telur juga bahwasannya orang Limau Manis pernah ada di legislatif di 2024. Karena kita tahu dari dulu banyak desa bangun sari baru. Iya. Dari zaman Orde Baru itu banyak legislatifnya sampai 4-3, sekarang pun 3 orang penduduk asli. Dan ke depan kita Limau mau Manis. juga warga Limau Manis ada yang Untuk duduk di sana, menentukan pilihannya, pilihan Iya. bersamanya untuk para legislator, calon legislator yang Iya. berdomisili di Limau Manis. yang menurut Oke. masyarakat mumpuni ya, yang mana bisa terbaik, untuk menjadi apa ya, penjembatan ya. penjembatan untuk menampung aspirasi masyarakat Limau Manis. Keren. Kira-kira nih untuk pemilih ya, kita cerita tadi kan bahwasanya tentang apa di 2019 golput ya. Itu lebih ke pilkada ya pastinya ya. Jadi untuk pemilih lah ya, untuk kira-kira untuk pemilih pesta politik 2024 nih ke depan apa yang diharapkan seorang Bung Nugroho Wicaksono? Ya, saya pribadi, saya dari awal gitu, tetap konsentrasi. Saya percaya bahwasannya perubahan itu akan dilakukan anak muda. Anak muda ya. Anak muda. Poinnya anak muda tadi ya. Anak muda, pasti dia lebih apa ya, lebih kreativitasnya lebih banyak gitu. Ide-ide ataupun gagasan. Untuk pemberdayaan masyarakat ataupun pemuda itu lebih banyak. Gitu. Karena dia kenapa? Sering bersinggungan, sering bercekrama dengan anak-anak muda. Ya. Jadi untuk meminimalisir tadi nilai-nilai negatif tadi yang ada di masyarakat hari ini gitu kan. Untuk meminimalisir gitu. Tidak bisa juga 100% kita kriminalitas itu kita tanggulangi, tidak juga kan. Tapi minimal penurunannya ada. Ini tiap tahun terus meningkat gitu dengan banyaknya itulah gen Z sehingga menjadi keresahan juga di masyarakat. Keresahan hari ini gitu. Jadi di media kita lihat gitu kan. Ya. Terus apa nih menurut Bung Nugroho peluang dan tantangan? Tadi kita cerita anak muda ya. Peluang dan tantangan ketika anak-anak muda milenial terjun untuk ikut berkonstelasi di Pileg 2024. Umumnya pemilu lah ya. Kira-kira gimana? Ya, tantangannya anak muda ini kan Peluang dan tantangannya. Peluangnya cukup besar sebenarnya. Cukup besar ya. Cukup besar dengan apa ya tadi? Bahwa pemilih di Tanjung Moro saya rasa lebih dari 40%. 40%. 40% dari umur 17 sampai 25 lah yang bilang katanya Gen Z, geng milenial ini kan. Dari pemilih pemula yang 17 itu baru memilih nanti di 2014, ada umur 19, 20 gitu kan. Ini ada peluang. Peluang ya. Peluang, tinggal kita mensosialisasikan ke anak muda untuk memilih kita gitu. Sebenarnya anak muda kan lebih enak menjaga komunikasinya gitu. Karena mereka apa? Terbebas dari apa ya? Doktrin ataupun dogma daripada hari ini kan ya banyak kita bicara di media sosial, di diskusi-diskusi publik hari ini. Banyak anak muda itu tidak ikut pilihan dari orang tuanya. Dia punya pilihan sendiri di dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, pemilihan bupati ataupun gubernur. Itu berbeda dengan aspirasi orang tuanya. Kenapa? Mereka lebih apa? Lebih banyak bersentuhan dengan media sosial, jadi bisa menilai calon mana yang layak bisa menampung aspirasi anak muda tersebut. Gitu. Saya lihat banyak peluang besar gitu sebenarnya untuk anak muda menjadi legislatif di 2024. Mudah-mudahan bisa terlaksana tuh ya. Itu yang kita harapkan ya. Iya, amin. Dan menitik beratkan itu. Iya. Terus politik, kalau menurutku ya, tapi nggak tahu kita, menurut Bung Nugroho Wicaksono sama nggak pemikirannya sama pemikiran aku sendiri gitu kan. Bagiku kan politik itu adalah sentuhan gitu. Iya. Nah, bisalah Bung Nugroho menjabarkan tadi agar anak-anak muda ini paham nih. Kita katakan bahwa politik adalah sentuhan. Seperti apa kira-kira? Ya sentuhannya tetap memang kita merangkul mereka itu ya komunitas apa gitu. Ini minimal komunitas sepeda motor kita. Kita aktif di situ
mendatangi mereka, menyentuh mereka kegiatan positif gitu. Minimal janganlah kita bilang balap liar gitu kan. Ya lebih elegannya ada modifikasi sepeda motor. Ataupun kalau memang mau balap di sirkuit. Di sirkuit gitu kan. Mungkin ada di Galang ada sirkuit ya, biarpun masih apa ya, trail kayaknya ya. Motocross ya. Motocross. Gitu. Ada itu tadi lomba puisi, meningkatkan rasa kebangsaan, ataupun apa ya? Sebenarnya kan jembatannya ada remaja masjid. Ya. Kalau di desa-desa rata-rata tuh remaja masjid sama Karang Taruna. Tinggal bersinergi dengan mereka, tapi merangkul, jangan ada pro kontra. Rata-rata kan hari ini desa pro kontra. Persoalan Karang Taruna, ketua yang nggak si A aku nggak mau ikut, ketua si B aku nggak mau ikut gitu. Sehingga ada gap-gap di situ. Ada gap, tetap tidak bisa merangkul semua. Kalau bisa dirangkul, merangkul itu kalau bisa aku bilang ya 50%. Hari ini yang dirangkul cuma 20% gitu. Coba calon legislatif ini coba merangkul organisasi itu atau organisasi yang sendiri yang dibentuk gitu. Misalnya kan ada Bung di Partai Nasdem, mungkin ada Pemuda Nasdem, kan ada sayapnya gitu kan, untuk dirangkul di situ gitu. Karena untuk menentukan pilihan pasti anak muda lebih apa ya, lebih idealis. Idealis, pastinya idealis. Lebih idealis anak muda. Tinggal kita mau atau sentuhan mau. Tadi Bung bilang tadi sentuhan, sering berkomunikasi, sering bertatap muka, mengenal mereka gitu. Kalau anak muda diarahkan lebih gampang sebenarnya. Gitu. Karena dia tidak ada apa ya? Tidak terkontaminasi ya. Tidak terkontaminasi mereka. Maka mereka anak muda lebih sering membuka namanya media sosial, Facebook, Instagram, benar. YouTube, Twitter ataupun apa namanya, Snack, TikTok hari ini gitu. Tinggal apa? Edukasi positif yang kita berikan kepada mereka. Ya, benar. Terus kita tahu apatis politik ataupun apalah namanya ya, kita tahu segelintir mungkin anak-anak muda karena kita tahu dengan apa ya model-model politik terdahulu lah, gitu kan. Bagaimana menurut Bung Nugroho membuka mindset nih pada anak-anak muda tentang kesadaran politik? Tentang itu yang sulit memang pendekatan hari ini pendekatan hobi anak muda itu sendiri sebenarnya. Ya, lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Hobinya di sepeda motor. Ada komunitas melukis, budaya, kesenian gitu kan. Kita sama-sama tahu lah kan, festival band hari ini makin nggak ada. Makin nggak ada ya. Kota Jemurawa. Harus itu ditimbulkan kembali ya. Dari 90-an itu satu tahun bisa 5-10 festival band ada di Tanjung Morawa ini. Kita pengennya seperti itu emang. Mudah-mudahan ke depan bisa kita realisasikan sama-sama, Bung. Siap. Bung Nugroho juga bisa memberikan masukan, arahan ya kan. Sehingga kita bisa bisa membuat adik-adik kita nih lah, adik-adik di Tanjung Morawa ataupun di Kabupaten Deli Serdang mempunyai mereka punya kreativitas itu, termasuklah Cakap-Cakap Tamora. Cakap-Cakap Tamora memang selalu kita dasarnya menghadirkan Cakap-Cakap Tamora di Tanjung Morawa ini memang menaikkan kreativitas anak muda yang tadinya tidak terlihat nih, tidak naik di sosial media atau mana gitu kan, sehingga memang kayak dibilang Bung Nugroho tadi, sosial media sekarang penting gitu. Jadi dengan sebenarnya sosial media itu modal kuota gitu kan, modal kuota. Tapi efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa gitu, viral pasti. Bukan seluruh Indonesia yang tahu, seluruh dunia bisa. Seluruh dunia bisa tahu, melihat ya. Itu misalnya ada apa ya, yang pemain gitar yang lagi viral Alibata. Alibata. Gitu YouTube kan? ya, YouTube. Ya banyak dari luar negeri itu jadi subscribernya gitu. Karena lebih gampang sekarang ini gitu. Yang punya kreativitas. Kalau dulu kan kita masuk TV bayar, masuk ke radio bayar. Ya kan, ke surat kabar ataupun bayar gitu kan. Sekarang gampang. Itu untuk merangkul anak muda, itu kreativitas anak muda itu didekati. Misalnya dia hobi kayak foto model, hari ini pun kan bisa dibilang nggak ada nih. Festival foto model kan, untuk apa gitu kan. Nggak ada, mungkin juga gitu di YouTube. Kalau masih nyanyi masih bisa lah kayaknya.
Kalau kesenian nyanyi ya, kalau kesenian foto model dia sendiri lenggak-lenggok di catwalk tuh lucu juga kan gitu. Lucu. Kan itu ada tempatnya gitu kan, lomba baca puisi, bicara kebangsaan sebenarnya baca puisi. Iya. Festival budaya itu gitu. Saya pingin festival budaya itu sharing-sharing juga saya sama Heru gitu kan. Iya. Masalah festival budaya gitu. Tamorawong ya. Tamorawong. Mesti dibuat gitu Iya. untuk minimal meminimalisir kenegatifan dari generasi muda tadi itu. Ya, sehingga selalu berbuat positif ya. Positif minimal ya bisa dibilang 50% bisa rangkul udah bagus itu. Udah bagus ya. Nah, kita lanjut ke ke politic of care, ya kan? Menurut Bung Nugroho, political of care itu seperti apa? Bisa lah dijabarkan. Kalau politik care itu kan saling membantu ya, saling mendukung ataupun saling merangkul gitu. Iya. Jangan ada Itu tadi, jangan politik ada permusuhan, Ya, politik itu dia. dendam kan Iya. gitu kan. Karena politik terus persahabatan rusak ya. Nah, Seharusnya tidak ya. Tidak. Dalam politik tuh biasa ya. biasa Walaupun bertarung. ada polemik, ada apa Politik. biasa. Tapi kalaupun di forum, ya selesai dari forum, ya sama Selesai, lagi ya. sama. Mungkin kecerdasan kita menilai politik itu juga gitu. Berarti Jangan jadi dendam, memahami ya. memahami Dan nilai-nilai memfilter ya. memfilter. Karena kan memang apa ya, saat pemilu 2009 itu Ya. politik identitas ataupun politik apa ya, politik yang kotor tuh dilihat gitu. Jadi Terlihat ya. terlihat jelas gitu kan pertarungan itu kan. Dan Sampai ada khususnya bicara anak muda juga ya melihat itu ya. terlihat karena kan ya kita kecewa juga ya, saya sebenarnya pun kecewa dengan apa ya munculnya berita hoak Ya. ataupun munculnya apa ya namanya buzzer ini buzzer Buzzer. kecewa. Kadang-kadang buzzer ini nggak bertanggung jawab. Benar. Saya kecewa dan setahu saya rata-rata buzzer ini bukan orang organisasi, bukan aktivis. Bukan Nggak aktivis. usah ya. kita sebutkan apa namanya ya, yang hari ini besar gitu. Kok Iya, berani iya. sebutkan, saya beranilah sebutkan. Misalnya Dini Sregar, Abu Janda. Ini nggak pernah berdarah-darah di Republik ini, saya rasa. Nggak pernah berdarah-darah, nggak pernah ikut demo, nggak pernah ke basis rakyat. Tiba-tiba muncul. Cuma jadi buzzer gitu. Karena mereka mungkin ahli di bidang digital. Ini kita kadang-kadang Ya, bidang media sosial atau digitalisasi hari ini. benar. Gitu. Jadi ya 1000 berita hoak ditambah 1 berita yang benar, yang satu ini kalah gitu. Karena kebanyakan mereka mengeksposnya. Ya, benar. Untuk Ini berita yang hoax berbahaya. tadi ya. Hah? Berita hoax tadi ya. Ya, Menjebak mana yang ya. benar jadi nggak tahu. Karena 1000 dia bisa men-share ya di YouTube, men-share-nya di Karena nggak semua Facebook. masyarakat bisa menelah itu ya. Nggak bisa, Bu. saya sendiri sekarang aja ya bukan apalah, bukan terlalu apa juga saya kan, bukan sok hebat juga, bukan sok pintar juga. Iya, Yang udah ratusan baca buku, ribuan dari kecil tuh kok, dari majalah Detik, dari terbit sampai di Bredel zaman Orde Baru saya baca itu majalah Detik, langganan kebetulan Iya. orang tua saya. Detik ya. Tempo gitu kan, dari majalah itu nggak hampir berlangganan gitu. Lagi hits tuh ya, trending topik pada masanya ya. Masa itu sampai apa kok saya baca Harian Kompas, Iya. Suara Pembaruan. Mesti belajar. Saya sendiri gitu. Mana yang hoak, mana yang benernya, saya sekarang bingung gitu. Jadi Karena lebih sesuai- banyak hoaknya daripada yang benernya berita itu. hoaxnya yang banyak ya. Baca. Jadi kita memfilternya ya. Ini zamannya. Maka peluang itu dekatilah kaum milenial dan kaum Gen Z dan kaum milenial, karena mereka yang sering membuka media sosial. Ya, benar. Rata-rata mereka punya handphone. Ya. Pasti mereka membuka Facebook, membuka TikTok, membuka YouTube. Gitu. Benar. Dan saya rata-rata kok pasti mereka ada juga membaca berita, nggak dominan membaca. Pasti ada segelintir yang baca. Dalam satu hari itu pasti mereka ada Pastilah. membaca berita.
Nah, kita lanjut. Apa yang mesti kita persiapkan nih sebagai warga negara nih selayaknya menggunakan hak pilih ya dengan baik dan bijak? Karena kita tahu nih bahwa kejadian di lapangan politik uang sangat semarak nih di tengah-tengah masyarakat. Menurut Bung Nugroho seperti apa? Kalau saya memilih, dari dulu saya memilih bukan uang dasarnya. Ya. Artinya bisa mengedukasi nih ke anak muda, kira-kira pandangannya. Ya pilihlah pemimpin atau calon legislatif yang punya ide dan gagasan. Nah, itu yang paling penting ya. Paling penting kalau saya pribadi gitu. Ide dan gagasan. Ide dan gagasan. Gagasannya apa gitu? Misalnya visinya untuk meningkatkan kreativitas anak muda, meningkatkan UMKM misalnya. Kan situ ada peluang usaha gitu, UMKM tadi atau kreativitas itu, jadi keinginan anak muda yang aspirasinya belum bisa disalurkan melalui kalau DPR-nya terpilih. Kreativitas kan bermacam-macam kan. Banyak lah, universal ya kan. Universal, misalnya kreativitas, lomba apapun, kaligrafi Quran aja udah lemah. Kaligrafi ya? Kaligrafi. Cuma paling di MTQ aja. Tapi kalau tingkatan kampung itu, 17 Agustus ataupun ya itu. Seharusnya itu digalakkan lagi ya, dari kampung ya. Jangan hanya yang di tingkat aja, MTQ aja ya. Bukan tingkat MTQ gitu. Jadi kita tahu kan dari sini kan, sebuah kaligrafi yang notabene katanya banyak penduduk di Tanjung Morawa ini umat Islam itu kan lemah. Saya perhatikan gitu. Walaupun ada ya. Ada, tapi tingkatan MTQ yang ide dari kepala desa ataupun Karang Taruna itu nggak ada. Atau remaja masjid. Nggak ada saya rasa. Nggak pernah saya lihat. Itu yang sekecil itu gitu. Untuk ya bisa juga kan jadi usaha juga ke depannya, jago dia buat kaligrafi Quran. Bisa jadi mata pencarian ya. Jadi mata pencarian. Ataupun buat UMKM ya. UMKM gitu kan, banyak yang dari Jawa itu yang bisa dipajang ya. Pajang. Gitu. Ataupun buat apa tuh namanya? Biasanya kalau lukisan atau apa lukisan gitu kan. Kayaknya potensi di Tanjung Morawa ini banyak kreatif. Banyak ya. Lukisan itu yang di Medan yang jalan-jalan kaki itu orang Limau Manis saya rasa. Ya. Buat kaligrafi yang kayak pameran dekat Simpang Pos Tanjung Morawa itu kan. Ada juga di depan kita tuh yang kaligrafi itu tadi. Bilang Bung Nugroho malam tadi. Kaligrafi juga. Kaligrafi. Mesti ditingkatkan gitu. Terus kalau saya sektor UMKM ini pernah juga kita berdiskusi kan persoalan apa sih gitu. Oleh Kas Deli Serdang gitu. Mungkin dititipkan juga ke legislatif ini. Ya, benar. Oleh Kas Deli Serdang, kalau kita tahu kan, Siantar punya roti ganda, kita harusnya Tebing punya Lembang Batok, Langkat punya dodol Tanjung Pura, apapun, Sirge punya dodol Pasar Bengkel gitu kan, Medan punya apa, Meranti sama. Karena kita tahu Tanjung Merawa memang walaupun bukan di Tanjung Merawa, tapi dekat dari Tanjung Merawa, walaupun itu beringin ya, Kuala Namu, kan? Artinya kita punya punya bandara internasional. Artinya di Tanjung Merawa harus punya itu ya, UMKM itu ya. Jadi punya ada khas ya. Khas. Apa aja, mau makanan, apa mau aja barang gitu. apapun berbentuk ya. Barang apa gitu. Itu mungkin itu gitu. Pilihlah legislatif yang punya visi dan misi ataupun ide gagasan untuk memberdayakan masyarakat, untuk memberdayakan kaum milenial. Karena kita dengan lonjakan gen milenial sama gen Z ini, udah pasti ujungnya perekrutan tenaga kerja. Ya, benar. Kalau legislatif tidak mengerti itu untuk mengakomodir kepentingan gen Z dan gen milenial ini kan cukup ribet lah hari ini, pasti kedodoran ya kan. Kita lihatlah hari ini kejadian kan, yang tanda kutip banyaknya geng motor, banyaknya begal katanya. Tapi saya setuju tuh. Aku setuju permasalahan itu memang permasalahan pekerjaan. Kalau untuk di milenial pekerjaan, kita lihat di grup WA, grup desa yang ada di Tanjung Morawa, di Antam apa namanya kan, pasti satu hari itu banyak orang tuh, ada kerjaan, ada lowongan kerja gitu. Itu mesti direspon gitu. Sebenarnya kan ada CSR
Memang CSR. aku pun tidak mengerti gimana cara ngambil CSR perusahaan. Padahal di Tanjung Morawa ini perusahaan apa yang nggak ada? Paling banyak ya di Tanjung Rawa ini. Kalau untuk di Liserdang, Tuh dasarnya Tanjung Tanjung Morawa Morawa banyak. ngetop perusahaannya. Dari produk minumannya ngetop, dari produkan makanan Iya. instannya ngetop, kan gitu. Ya, benar. Dari produk tepungnya pun ada tepung di sini ngetop, yang punya brand nama di Indonesia lah gitu Iya. kan. Ada di Tanjung Rawa ya. Ada di Tanjung Morawa gitu. Padahal mereka bisa itu buat festival band di apa? Disponsori. Iyalah, CSR itu bisa digunakan. Iya. Buat apa kan? Ya kecil-kecilan aja tadi di gedung kelurahan, di gedung desa gitu. Ya. Maka pilihlah calon DPR anak muda, biarpun nanti yang tua-tua pasti marah dengar cakap aku ini kan. Tapi aku lebih percaya sama anak muda. Anak muda pasti ruang geraknya lebih agresif. Ya. Punya pemikiran yang lebih untuk membuat perubahan ke depannya. Karena kita menghadapi tantangan globalisasi hari ini cukup riskan kalau anak muda ini tidak diberdayakan. Jangan anak muda ini jadi lompat ke maaf kata jadi TKI. Bangunlah Tanjung Morawa khususnya, bangunlah Deli Serdang. Ya, benar. Baru bicara bangun Indonesia, jangan membangun negara lain. Karena kita tahu mahasiswa itu sebenarnya setelah mahasiswa kita bisa membuka lapangan kerja seharusnya Iya. ya. Bukan cari kerja kita Bukan ya. cari kerja. Maka kita lihat itu. Pernah aku jadi anak band gitu kan. Iya. Makin lama kok makin gak ada festival band ini. Iya, iya. Biasa dulu setahun bisa 20 sampai 10 kali tiap tahun dulu. Ya, di zaman 99, 2000-an lah masih. Iya. 2000 Masih gitu, ada itu. 2010 ke sini masih udah lemah terus. Dan kita juga sering juga buat kegiatan dulu kan. Kegiatan gitu kan. Apalagi namanya Harusnya foto ada, model gak ada lagi kita. harusnya ada regenerasi kita lagi tuh ya. Iya, Yang membangun itu ya. membangun. Ya mungkin Tapi ke depan bisa menjadi PR bagi siapa-siapa saja nanti ke depan. ya jadi pemimpin, Iya. legislatif itu bisa bekerja sama dengan anak muda, minimal itu. Iya. Menghindari hal-hal negatif Benar, benar. di tengah-tengah anak muda. Adakah saran dari Bung Nugroho nih agar anak muda yang terjun di dunia politik lah ya, ataupun caleg lah kita bilang, sehingga mereka tidak terbelenggu nih dengan ongkos politik dan idealisme yang dimiliki anak muda agar mengedepankan politik gagasan? Kalau saya sebagai anak muda jangan pantang menyerah. Ya. Tetap berjuang door Konsisten to ya. door, konsisten. Biarpun kita door to door itu kan dari rumah ke rumah Ya. itu. Karena anak muda kan masih mampu. Nggak jalan kaki lah, punya sepeda motor. Ya. Zaman sekarang ini udah Zaman ada sekarang sepeda motor sepeda ya. motor, jalan, jumpai konstituen, Iya. tanpa malu. Biasanya anak muda lebih percaya diri, gitu, dengan membawa ide gagasan ataupun visi dan misinya apabila terpilih menjadi legislatif di 2024. Kan punya apa? Energi yang cukup besar. Ya. Anak muda untuk melakukan turun ke bawah ataupun belusukan ataupun door to door menjumpai rakyat. Minimal ya kok bisa di Limau Manis ini bisa dua DPR sebenarnya bisa duduk. Bisa Kalau dua rakyatnya DPR. kompak. Dua kursi, Dua kursi, DPRD. Dari semua partai pasti apa ya punya peluang ya. Peluang. Ya itu Gitu. tadi ketika memang sentuhan itu bisa langsung masuk ke masyarakat atau anak Masyarakat, muda ya. ya bertarung di ide gagasan. Jadi gagasan ya. Saya pun tak sepakat juga NPWP itu. Nggak sepakat dengan NPWP. Nomor Piro, Wani Wani Piro Piro. ya. Karena pasti gitu. Dengan kos politik yang besar, habis 2024 dia terpilih tak peduli lagi sama rakyatnya. Itu udah jadi barometer gitu. Ya. Nah, lanjut nih. Kita karena udah mau apa ya? Nah, kalau Sudah mau closing kita nih. Apa harapan Bung Nugroho nih untuk anak-anak muda milenial Tanjung Rawa? kalau untuk anak muda
buatlah kreativitas yang seluas-luasnya Ya. dari berbagai bidang, bidang kesenian, bisa menciptakan apa aja lah, bisa menciptakan apa ya? Tadi itu bisa kaligrafi yang indah, kan bisa menjadi apa? Sumber keuangan juga. Terus pergunakan sosial media itu untuk hal-hal yang positif. Sebenarnya sosial media ini banyak juga kawan-kawan yang bermain sosial media dapat uang banyak. Ada dengan buat YouTube, apa jualan online gitu kan. Untuk anak-anak muda jangan kerja itu sebenarnya udah usang sebenarnya. Jadi PNS itu hebat katanya. Jadi alat negara hebat, enggak juga gitu. Banyak yang lahir juga anak-anak muda yang dari kreativitasnya gitu. Ya. Mulai dari kreativitas, musik. Kalau kita cuma nyari jadi pegawai negeri, jadi aparat negara, cuma itu cita-cita pasti mentok. Iya. Terus apa harapan Bung Nugroho nih untuk Tanjung Merawa ya, kalau tadi untuk anak-anak muda milenial, sekarang untuk Tanjung Merawa? Kok Tanjung Merawa saya lihat supaya lebih maju lagi, ya itu saya yakin hari ini kalau legislatifnya banyak melahirkan anak muda pasti lebih maju. Benar. Pasti lebih maju. Lebih majunya pasti karena anak muda ini suka yang indah-indah. Pastilah. Gitu. Ya maaf kata, anak muda pasti nyari cewek yang cantik. Gitu. Jadi legislatif anak muda itu pasti melihat bahwasannya nanti nggak ada lagi jalan berlobang. Nggak ada lagi lampu yang mati, lampu jalan yang mati gitu. Itulah bicara keindahan gitu. Pasti ada strategi di anak muda yang berlian. Benar. Itu dari masalah itu jalan yang berlobang, pasti dia anak muda pasti dia berani menyuarakan. Benar. Ataupun lampu jalan yang mati berani menyuarakan. Tinggal tupoksi anak muda diberikan seluas-luasnya. Sebenarnya partai itu sudah apa gitu. Saya yakin itu. Kalau anak muda yang terpilih di legislatif akan membawa perubahan dan kemajuan untuk Tanjung Morawa dan Deli Serdang pada khususnya. Amin, insyaallah. Amin. Nah, ini untuk yang terakhir nih di Cakap-Cakap Tamora. Apa harapan? Karena memang Cakap-Cakap Tamora kita sudah katakan kepada Bung Nugroho bahwasanya dasarnya itu hadir di Tanjung Merawa dalam untuk menaikkan kreativitas anak muda yang tadinya tidak terlihat, kita upkan, ya kan? Ya. Terus apa harapan Bung Nugroho buat Cakap-Cakap Tamora ke depan? Buat Cakap-Cakap Tamora menjadi podcastnya anak muda, podcastnya orang-orang yang kreatif, ataupun podcastnya tokoh-tokoh Tanjung Morawa yang diundang ke sini. Karena tokoh Tanjung Morawa ini banyak gitu. Misalnya anak Tanjung Morawa yang jadi jenderal udah ada. Ada ya. Segala ketua serikat buruh hampir rata Tanjung Morawa. Hakim ad hoc itu banyak gitu, politisi Tanjung Morawa ya kan. Kok anggota DPR banyak sih Tanjung Morawa gitu daripada pendatang-pendatang yang lain gitu, banyak Tanjung Morawa. Artinya Bung Nugroho setuju lah ada Cakap-Cakap Tamora di Tanjung Merawa ini ya. Setuju untuk sebagai ruang kita diskusi. Wadah kita diskusi, wadah kita saling silaturahmi ya. Untuk mempereratkan segala sektor kan ada hari ini di Tanjung Morawa tadi itu. Ada jenderal di sini, ada jenderal kan? Ya. Tokoh-tokoh bisa diundang, ada politisi senior, ada semua yang ada di Sumut tuh ada juga Tanjung Morawa ini miniatur Sumut juga. Tanjung Morawa ini tokoh politiknya cukup handal untuk dan terkenal di Indonesia gitu. Tokoh pendidikan bisa kita undang kan. Alim ulamanya juga kan gitu. Sampai kita tahu kan pro kontra waktu Pilpres itu tokohnya pun banyak orang Tanjung Morawa juga. Gitu. Ya, terima kasih nih Bung Nugroho udah mau mampir nih di Cakap-Cakap Tamora. Ya, semoga apa yang kita cakap-cakapkan malam hari ini
menjadikan silaturahmi kita menjadikan manfaat buat masyarakat Tanjung Brawa. Amin, amin. Kawan-kawan Cakap Tamora, sampai di sini dulu kita di Cakap-Cakap Tamora malam hari ini bersama Bung Nugroho Wicaksono, bersama saya di Api Utasud. Saya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Ya.